Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Forin Ongko di channel si Forin. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang AWS dan juga Global Infrastructure AWS, ada region, AZ, dan lain-lain. Hari ini kita mau belajar tentang akun AWS. Nah, banyak banget nih yang nanya, kalau di AWS tuh ada gratisan atau enggak? Sebenarnya ada gitu ya. Jadi akun gratisan atau service-service gratisan di AWS itu namanya adalah AWS Free Tier. Jadi ada hal-hal yang dikasih oleh AWS itu secara gratis. Begitu, tapi bukan berarti kita bisa pakai service di AWS itu gratisan seumur hidup, atau mungkin saya mau pakai service itu maunya gratis semua. Iya, nggak gitu. Makanya nanti kita coba belajar dulu nih, free tier ini apa sih? Terus bagaimana cara kita dapetinnya? Oke, yang pertama-tama, kalau kita mau buat atau kita mau punya free tier gitu ya, itu kita harus punya akunnya dulu. Kita harus create account dulu. Oke, ya create account, dan ini juga harus menggunakan kartu kredit biasanya. Oke, jadi saya pakai kartu kredit, kita masukin di situ, ya kita create account-nya. Baru nanti di dalam account-nya itu ada istilah yang namanya adalah free tier, begitu. Ya, nah di sini kita coba lihat nih. Ini ada beberapa pertanyaan favorit pilihan pemirsa gitu ya. AWS Free Tier itu apa sih? Apa aja yang gratis gitu. Jadi dia bilang ya AWS Free Tier itu adalah salah satu layanan yang dikasih sama AWS untuk customer ini nyoba-nyoba service-service yang ada di AWS. Nah, ini ada beberapa model. Ada memang AWS Free Tier itu yang gratisan seumur hidup gitu ya. Ada juga AWS yang gratisan tuh sekian per bulan. Ada juga yang memang gratis. Nanti kita coba lihat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan favorit berikutnya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya AWS Free Tier itu udah habis setelah 12 bulan? Jadi ada juga yang setahun gitu ya. Kalau udah habis bagaimana ya? Kalau udah habis ya kita bayar gitu kan. Ya kita bayar standar, atau sifatnya kayak kemarin kita pernah ngomongin itu adalah pay as you go. Ya Anda hanya bayar sesuai dengan penggunaan. Oke, kemudian ada lagi di sini ada nih service AWS yang sifatnya 750 jam itu per bulan atau per tahun begitu. Jadi dia bilang ya kalau di sini 750 jam itu untuk per bulan selama setahun begitu. Oke, jadi kalau misalnya dia bilang mau pakai yang gratisan, ya pakai aja EC2 micro instance. Jadi ini beberapa pertanyaan-pertanyaan populer gitu ya yang ada di googling. Kalau Anda googling ya akan ketemu bentuknya seperti itu. Jadi ya kita nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya pasti ya bentuknya kayak gitu. Oke, nah kita coba lihat nih AWS Free Tier, ini aws.amazon.com, kemudian /free. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini ya, nah ini nih. Gitu, AWS Free Tier gitu kan. Jadi kita bisa dapetin ini secara gratis, melakukan hands-on experience di AWS platform, produk, dan juga service. Cuma sekali lagi ya yang namanya free tier ini nggak semuanya gratis gitu ya, nantinya juga akan bayar. Kemudian apa aja yang ada di dalam free tier ini? Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 nih free tiernya. Pertama ada yang namanya free trial, di mana ya kita bisa coba untuk beberapa periode tertentu. Gitu, itu namanya free trial. Kemudian ada yang namanya 12 month free. Jadi kita bisa pakai ini selama 12 bulan pertama. Gitu ya, selama 12 bulan pertama dari kita create account, ya kita selama 12 bulan ya kita bisa pakai ini untuk gratisan. Tapi 12 bulan ini nanti ada aturannya lagi, dan itu sangat jelas. Jadi di AWS ini semuanya sangat jelas akan ada dokumennya gitu. Jadi nggak asal-asalan. Kemudian ada juga yang always free. Always free ini yang setiap kali itu ia akan selalu gratis. Gitu, dia tidak akan expire dan available untuk semua AWS customer. Oke, jadi ada 3 ya, ada yang free trial, ada yang 12 bulan, ada juga yang always free. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Nah, di sini kita bisa search. Kalau misalnya Anda mau search gitu ya, misalnya ya di sini ada service-service-nya AWS nih. Gitu, Anda mau lihatnya dari sisi mana sih? Ada gratisan apa aja misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya ini ada compute gitu ya, ada storage, ada database dan lain-lain. Anda bisa search gitu, Anda bisa search di sini, Anda bisa pilih-pilih mau yang mana. Dan nanti juga Anda bisa baca gitu. Contohnya gini, misalnya nih ada Amazon EC2 750 jam per month gitu ya. Jadi ini selama sebulan, 750 jam sebulan selama 12 bulan. Selama 12 bulan dari sign up. Ya Anda bisa pakai nih di sini 750 jam per month
untuk Anda pakai T4G Small Instance. Gitu, tapi tergantung dia regionnya di mana. Kemudian yang 750 jam ini kalau Anda pakainya Linux atau RHEL atau SLS gitu ya, untuk T2 micro atau T3 micro, tergantung dari regionnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau lihat ini ya Anda bisa klik gitu ya. Nanti dia bisa kasih tahu nih yang gratis apa sih. Nah, kayak gini ya. Jadi harusnya cukup jelas dan bisa dilihat lah begitu. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita mau lihat dari depan apa aja yang gratis. Misalnya ada free tier S3 5 GB gitu ya. 5 GB S3 ini selama 12 bulan pertama. Jadi kalau Anda udah lewatin 12 bulan, udah lewatin setahun, ya nggak gratis lagi. Ya Anda mesti bayar sesuai dengan cost-nya. Oke, ini juga 12 bulan. Nah, kalau Anda mau lihat kayak gini, oh, kayaknya saya nggak mau yang kayak gini. Saya mau yang, jadi ini ada yang 12 bulan pertama, ada juga yang always free. Saya mau lihat dong yang always free ada apa aja sih. Nah, ini ada nih always free. Jadi sampai dengan saat ini dia akan selalu gratis. Gitu. Jadi misalnya nih ada yang namanya Lambda gitu ya. Lambda itu kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya serverless. Nah, serverless ya AWS itu untuk 1 juta request per bulan itu gratis begitu. Tapi nanti kalau udah lebih dari 1 juta ya bayar lebihnya gitu. Oke. Kemudian ada juga nih CloudWatch tuh untuk monitoring gitu ya. Jadi dia bilang ya kalau Anda create 10 custom metric gitu ya, untuk yang pertama 10 custom metric dan juga alarm ya itu gratis begitu. Atau ada juga yang lain-lainnya nih, di sini ada keterangannya. Atau CDN gitu. CDN ya untuk transfer out 1 tera gitu ya itu gratis. Ya jadi cukup banyak juga yang gratisan. Nah, ini kita bisa pakai tapi tergantung dari kebutuhannya. Sekali lagi ya nggak ada yang gratisan semua. Anda mau bikin aplikasi 100% semua maunya gratisan, nggak gitu sifatnya, karena cloud ini sifatnya adalah pay per use. Kita hanya bayar sesuai dengan penggunaan. Kalau kita nggak pakai ya kita nggak usah bayar. Ada beberapa yang gratis kayak tadi dibilang gitu ya. Kalau misalnya ada service baru ya Anda bisa free trial. Ada juga ya 12 bulan pertama Anda sebagai customer. Kalau mau coba-coba ada yang gratisannya selama 12 bulan. Hitungannya per bulan tapi selama 12 bulan. Ada juga yang always free kayak tadi Lambda, kemudian DynamoDB, SNS dan lain-lain begitu. Oke. Nah, kemudian selain gratisan-gratisan ini gitu ya. Kemarin di video sebelumnya ya waktu kita ngomongin tentang global infrastructure gitu ya. Nah, itu kita ngomongin tentang satu hal yang menarik. Itu adalah secara cost nih, kita lagi mau ngomongin duit lah hari ini. Nah, kemarin saya coba sempat lihat gitu kan, ya cost ini sebenarnya tergantung di masing-masing tempat itu bisa beda-beda begitu. Contohnya yang saya ambil contohnya S3 gitu ya. S3 ini adalah storage service-nya AWS, di mana biasanya kita simpan-simpan barang dalam jumlah yang unlimited gitu kan, storage-nya. Nah, itu namanya S3 gitu. Nah, S3 ini biasa dipakai untuk simpan barang-barang yang jumlahnya banyak. Contohnya, misalnya nih kalau Anda bayangin ada marketplace, kayak Tokopedia lah contohnya. Tokopedia itu kan punya customer banyak, kemudian customernya punya barang banyak, dan barangnya ini punya gambar yang banyak gitu. Contohnya nih, misalnya kalau saya jualan meja gitu ya, atau jualan ya meja lah. Ya meja ini kita harus pasang fotonya. Fotonya mungkin ada 4, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, jadi ada 6 lah. Begitu. Kalau misalnya satu toko ini punya 10 barang, jadi dia punya 60 gambar. Gitu. Jadi satu toko 10 barang itu ada 60 gambar. Tapi kalau misalnya si marketplace Tokopedia ini punya 1 juta customer gitu ya, berarti dia punya 60 juta gambar. Ya pasti nggak bakal stop cuma 1 juta dong. Kalau bisa 2 juta ya syukur, 3 juta ya syukur, 10 juta lebih bagus lagi gitu. Tapi kita punya jutaan gambar ini mau ditaruh di mana gitu. Kalau zaman dulu ya kita harus taruh di hard disk, beli hard disk lagi gitu. Nah, kalau sekarang itu ya nggak usah kayak gitu. Ya kita bisa taruh aja di S3, tapi nanti ada pembahasannya lah si S3 ini. Ya. Jadi kita bisa taruh di S3 itu buat taruh file dalam jumlah yang unlimited, bisa banyak banget, unlimited, virtually unlimited gitu ya. Cuma pasti ada harganya dong. Berapa sih harganya? Nah, ini contohnya nih. Jadi ada Amazon pricing, S3 pricing gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya bilang di sini ada di Asia Pasifik nih, di Singapura gitu ya. Nah, di Singapura kalau kita lihat harganya itu untuk 50 terabyte pertama, itu per giganya itu adalah 0,025 US dollar.
gitu 0,025 US dollar. Coba ya, jadi 0,025 itu berapa sih? Jadi misalnya saya bilang 0,025 gitu ya, salah, 0,025 lah. Oke, ini US dollar dikali misalnya 15.000 gitu, jadi harganya itu 375. Jadi Anda bayangin aja ya, 1 giga Anda nyimpan file 1 giga itu harganya Rp375 begitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai uang 2000-an pun masih kembali. Jadi murah banget gitu ya, Rp375 per giga gitu. Oke, jadi ini sangat menarik. Tapi ini kalau kita taruhnya di Singapura gitu. Kalau misalnya kita taruhnya, oke, saya mau tahu dong kalau saya taruhnya di Indonesia bisa nggak sih? Oh, kalau taruh di Indonesia ternyata sama nih, harganya 0,025 gitu. Nah, tapi kalau kita taruh di tempat lain, misalnya kita taruh di Amerika lah ya, di Amerika itu yang paling banyak usernya, yang pertama kali, biasanya ini udah banyak dipakai gitu, biasanya harganya lebih murah. Kita coba lihat nih di US East, North Virginia gitu ya. Nah, ini harganya adalah 0,023 begitu. Jadi ya harganya ini bisa beda-beda gitu kan. Jadi di masing-masing region tuh bisa beda-beda. Jadi kalau kita taruh di US East harganya 0,023. Tapi kalau misalnya kita taruhnya di, misalnya kita lihat kita taruh di mana ya? Misalnya kita taruh di Jerman, ada nggak sih Jerman? Ada Jerman di Stockholm. Stockholm tuh bukan Jerman ya? Ya Stockholm. Oh, ini 0,023 gitu, rata-rata hampir sama. Kalau kita taruh di Frankfurt 0,245 gitu ya, lebih murah sedikit. Kalau kita taruh di London 0,024, sedikit lebih murah gitu ya. Kalau kita taruh di Israel 0,025, di UAE 0, jadi rata-rata hampir sama gitu, rata-rata itu hampir sama 0,025 kalau secara pricing begitu. Oke, tapi kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau lebih hemat, ya saya bisa pakai di North Virginia 0,023 begitu. Tapi sekali lagi, kemarin saya juga udah jelasin juga kan, bagaimana sih cara kita pilih region. Pilih region itu kalau kita ngomongin cost, biasanya itu yang paling bawah prioritinya. Kita harus lihat dari compliance-nya dulu, regulation-nya, kita lihat dari customer-nya, kemudian kita lihat dari delay-nya, gitu kan, baru kita lihat dari cost ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh kita bisa taruh di North Virginia nih yang 0,023 misalnya, lebih murah sedikit gitu ya, itu kalau misalnya kita punya barang-barang yang nggak kepake gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan backup gitu ya, yang ya nggak kepake deh, yang jarang-jarang pakainya gitu kan, ya kita bisa taruh aja nih di North Virginia gitu kan, karena kan lebih murah. Kalau secara cost tuh lebih murah. Terus juga jarang dipakai gitu kan. Ini tidak ada interaksi langsung dengan customer. Kita nggak perlu latensi, karena kan backup ya kalau dipakai aja kita pakai, kalau enggak kan enggak gitu kan. Kalau regulation ya balik lagi tergantung Anda backupnya data apa gitu kan. Kalau data-data nggak penting, taruh aja di situ gitu, lebih murah begitu. Jadi ini tadi adalah kalau kita ngomongin secara pricing, harga-harga pricing di region yang kemarin saya bilang itu belum tentu sama di setiap tempat gitu kan. Pemilihannya berdasarkan apa ya? Contohnya seperti ini gitu. Jadi tadi kita udah ngomongin si free tier ya, sekilas tentang free tier, kemudian kita udah ngomongin tentang pricingnya si AWS gitu ya, yang berhubungan dengan region. Nah, sekarang saya juga mau ngomongin tentang Management Console. Nah, ini namanya adalah AWS Management Console. AWS Management Console ini adalah konsolnya AWS gitu ya. Ini kalau misalnya Anda nanya, kalau kita mau pakai AWS tuh bentuknya kayak gimana sih? Ya, bentuknya atau wujudnya ya kayak gini gitu kan. Dan ini bisa dibilang ya sama semua gitu. Untuk semua customer, apapun customer ya gitu ya, misalnya ada Halodoc, ada Twitter, ada Netflix, ada saya nih manusia biasa, ya bentuknya kayak gini gitu. Jadi semua account di AWS itu adalah sama begitu. Jadi bukan berarti Halodoc atau Twitter mereka enterprise gede terus beda servisnya, nggak gitu. Jadi semua sama aja gitu, nggak ada beda-bedanya, semuanya sama begitu. Terus kalau misalnya saya sempat bilang, oh servisnya ada ribuan gitu ya, kemarin saya bilang, oh servisnya ada ribuan, di mana sih AWS service ada ribuan? Nah, ini kan cuma dikit. Nah, di sini nih, jadi di sebelah kiri atas gitu ya. Nah, saya gedein dulu nih, di kiri atas nih ada services, kita bisa klik. Nah, ini service-nya nih. Ini service AWS nya ada di sini. Begitu. Anda mau service yang kayak gimana?
gitu. Anda mau ngomonginnya apa gitu kan? Apakah Anda mau ngomongin, oh saya mau bikin server misalnya. Kalau server tuh compute, Anda bisa klik di sini compute. Nah, compute mau yang kayak gimana yang Anda punya, yang Anda mau gitu kan? Ada EC2, ada Elastic Beanstalk, ada Lambda, ada Lightsail dan lain-lain. Anda bisa pilih. Atau kalau misalnya saya bilang, oh saya maunya database nih, ya di sini database. Anda mau database yang kayak gimana nih? Database yang SQL, Anda mau database yang NoSQL, Anda mau database graph database, dokumen database dan lain-lain, ya bisa ada di sini. Nah ini totalnya kalau diklik, ya itu bisa sampai lebih dari 5.000. Misalnya nih EC2 gitu ya. Saya pilih di sini EC2, nanti di bawahnya EC2, nah ini di sebelah kiri di EC2, ini bisa ada lagi banyak gitu. Oke, jadi pilihan-pilihan ini yang sangat banyak sekali yang bisa dibilang sampai 5.000 gitu. Jadi service-nya AWS di sebelah kiri dan ini bisa dibilang sama semua untuk semua customer. Oke, jadi account-nya sama semua. Oke, nah kemudian satu lagi kalau kita ngomongin tentang region, kita sempat ngomongin region ini gitu kan, ada North Virginia, ada Jakarta, ada Singapura, ada Australia. Itu di sebelah mana? Itu ada di sebelah kanan atas. Jadi sebelah kanan atas ini ada North Virginia. Kalau kita klik, nah ini adalah region-regionnya AWS. Begitu. Oke, ini region-regionnya AWS, ya kita bisa pilih. Jadi kalau kita mau tahu sekarang kita lagi kerja di mana sih, kita lagi bikin resource di mana ya. Berarti kalau kita lagi aktif ya di sini North Virginia, ya berarti kita lagi pakai resource kita yang ada di Amerika, di North Virginia. Begitu. Tapi kalau misalnya saya bilang, oh saya mau create something di Jakarta, ya Anda klik, kemudian Anda klik di sini Jakarta, gitu ya. Nah nanti ketika kita di sini tulisannya Jakarta, ya berarti ini adalah akses atau service kita yang ada di Jakarta. Begitu. Oke, jadi pemilihan resource-nya itu ada di sebelah kanan ini. Begitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih, masih berhubungan dengan yang episode sebelumnya, gitu kan. Kalau misalnya saya mau bilang, oke, kemarin kita sempat bilang nih ada AZ, gitu kan. Itu di mana gitu kan? Saya mau taruhnya itu di mana. Jadi, AZ itu nanti tergantung dari jenis resource-nya. Ketika kita build satu resource gitu kan, resource-nya itu mau ditaruhnya di mana sih? Misalnya ya pasti kita harus tentukan region-nya dulu. Misalnya Jakarta. Kemudian nanti dari Jakarta itu ketika kita mau implement resource ya, dia akan tanya ini Anda mau pakai resource-nya itu di mana? Oke, saya coba nih di instance. Oke, demikian untuk episode hari ini. Kita udah share tadi tentang apa itu Amazon AWS Free Tier. Jadi teman-teman bisa tahu Free Tier itu ada jenis-jenisnya. Kemudian ada apa aja gitu ya, dan sekilas juga kita udah ngomongin tentang AWS Management Console, gimana sih Management Console AWS itu bentuknya kayak gimana, cara kita milih region itu seperti apa gitu ya di pojok kanan atas. Tadi ya kita juga mau bahas sedikit tentang AZ, cuma kayaknya akan sangat panjang sekali, jadi videonya terpaksa diedit dan juga dipotong, dipendekin. Sehingga nanti di episode berikutnya kita akan share atau kita akan bahas tentang networking, bagaimana network di AWS, kemudian juga bagaimana caranya kita tentukan region dan juga AZ. Oke, sekali lagi terima kasih udah mengunjungi dan udah nonton. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Boleh dinyalakan notification buttonnya. Sifurin akan muncul setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Oke, kita bareng-bareng belajar. Ini juga cukup bagus. Ini bisa untuk foundation, untuk belajar dasarnya, dan ini juga align dengan exam-exam yang ada di AWS. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, bye-bye.